Shalom, Sobat Prestasi yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kembali kita masuk dalam serial khotbah Paradoks Iman Kristen. Dan hari ini kita akan ambil judul tentang sangkal diri tapi tidak pikul salib. Sekali lagi saya ingin jelaskan, sangkal diri tetapi tidak pikul salib. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pembahasan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Nanti saya minta dengan kasih Saudara Ferry berdoa untuk firman Tuhan yang dikenan Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan kami boleh belajar firman, boleh mendengarkan firman pada hari ini. Tuhan, biar kiranya firman pada hari ini, paradoks iman ini Tuhan boleh menguatkan kami, boleh menyadarkan kami, boleh menegur kami, dan boleh mengubahkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kurniawan yang akan menyampaikan firman. Biar kiranya Tuhan berikan hikmat agar boleh mengajar, boleh memberitakan firman sesuai dengan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita pada Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 sampai 27. Nanti kita bergantian baca, saya akan baca pada ayat yang ke-22, nanti Saudara Christian Ferry akan membaca pada ayat yang ke-23. Lukas pasal ke-9 ayat yang ke-22 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Amin. Ayat 24, demikian firman Tuhan. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Ayat 27 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Saudara yang terkasih, sungguh hari ini kita bersuka cita karena bisa membahas sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat di sini, perintah daripada Tuhan Yesus adalah pada ayat yang ke-23. Di sini Lukas mengatakan dengan sangat jelas, Yesus mengatakan dengan sangat jelas, Yesus berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertama kita akan bahas mengapa tadi saya katakan banyak orang yang menyangkal diri tetapi tidak pikul salib. Saudara yang terkasih, mari kita bahas satu persatu tentang sangkal diri. Sangkal diri adalah sesuatu hal yang membuat hidup kita mengalami perubahan dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Di mana kehidupan yang lama, yaitu kehidupan yang penuh dengan dosa, kehidupan yang penuh dengan kebimbangan, kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran, kehidupan yang penuh tidak punya masa depan, bukan masa depan duniawi, tetapi masa depan surgawi. Saudara yang terkasih, ketika seseorang ini berani menyangkal diri, berani bertobat, berani berbalik arah ikut Yesus, itu berarti dia sudah menyangkal dirinya dengan meniadakan, seakan-akan meniadakan dirinya yang lama, sehingga dari yang ada menjadi tiada. Mari kita buka kitab Galatia pasal yang ke-2 ayat yang ke-20. Ini adalah Rasul Paulus yang menyatakannya kepada jemaat di Galatia. Demikian firman Tuhan.
Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara sekasih, Paulus katakan bahwa hidupku bukan aku lagi. Nah, apa artinya ini? Berarti kehidupan yang lama adalah dianggap sebagai sampah. Kehidupan yang lama yang begitu Paulus sebelum dia menjadi Paulus, dia adalah seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah seseorang yang setiap hari kerjanya hanya membunuh orang-orang percaya, meneror orang-orang percaya. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat hal tersebut, ada sesuatu perubahan yang radikal dari Saulus menjadi Paulus. Dia tinggalkan segala kehidupan yang lamanya ketika dia matanya buta. Suatu saat dia matanya buta oleh karena sinar kemuliaan Allah. Dan Allah mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dari situ Saulus bertobat. Dan dia mengatakan, ya Tuhan, ini siapakah engkau ini Tuhan? Akulah Tuhan yang engkau aniaya. Oleh karena itu saat itu juga Saulus bertobat. Dan dia meninggalkan kehidupan yang lamanya. Dia tinggalkan segala kemegahannya. Dia tinggalkan segala keegoisannya. Dia sangkal dirinya. Sehingga hari itu dia bertobat dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu jelaslah Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Galatia, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus hidup di dalam Rasul Paulus atau di dalam kehidupan kita semua, itu menandakan bahwa apapun yang kita lakukan, karakter yang harus timbul, perbuatan yang harus timbul, semua perkataan, semua itu harusnya perkataan daripada Allah kita yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita berubah. Kalau yang dulunya kita merokok, sekarang juga sudah tidak merokok lagi. Yang dulunya kita minum minuman keras, sekarang sudah tidak lagi. Yang dulunya datang ke gereja seperti kapal selam, kadang timbul, kadang tenggelam, kadang timbul. Setahun sekali baru ke gereja. Sekarang kita sudah berpunyai komitmen. Karena hati kita bergairah untuk mencari Tuhan, maka kita ke gereja setiap hari Minggu. Bahkan di hari-hari tengah minggu pun kita ke gereja. Datang doa pagi, doa malam, datang ibadah-ibadah yang lain. Nah, hal ini menyatakan ada perubahan yang signifikan. Tetapi itu saja tidak cukup. Bukan berarti orang yang mengikut Kristus menyangkal diri itu dengan orang ke gereja, dengan orang berpakaian yang manis, yang baik, yang rapi, dan dia melakukan segala kegiatan aktivitas gerejawi, itu sudah dikatakan bahwa dia bertobat dan dia sangkal diri. Belum tentu. Kenapa saudara? Karena orang belum tentu ke gereja orang itu cinta Yesus. Tetapi orang yang cinta Yesus pasti ke gereja. Yang saya mau katakan hari ini dengan perkataan yang sangat singkat. Ketika Kristus hidup di dalam kita, maka saya yakin dan percaya kehidupannya itu akan dihidupi oleh Kristus sendiri. Dan kedagingannya itu harus pupus. Kedagingannya itu sementara dikikis. Segala keegoisan, segala emosional, segala kemarahan yang membabi buta dan seringkali tidak menentu kemarahan, seringkali emosional, seringkali kita kikir, pelit dan melakukan hal-hal yang di luar kontrol dan kendalinya Allah. Saudara yang terkasih, memang itulah yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Dia mau karena Kristus memang sudah terlebih dahulu menyangkal dirinya. Kita menyangkal diri karena kita mengikut Kristus yang menyangkal dirinya sendiri. Karena itu berkali-kali Kristus pun menyangkal dirinya. Rasul Paulus menyangkal dirinya. Semua, bahkan Nabi Musa, Abraham juga menyangkal dirinya. Mereka menyangkal dirinya seperti Kristus. Bayangkan, Kristus itu seorang Allah yang begitu perkasa, Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu agung. Dia turun ke dunia.
dia diludahi, dia dihina, dia dicambuk, dia difitnah, dan terakhir dia disalib, dan terakhir dia dibunuh di atas kayu salib. Saudara yang terkasih, penyangkalan diri yang luar biasa dan berakhir pada titik kemenangan. Itulah yang sesungguhnya Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Tuhan rindu agar kita terus bisa menyangkal diri kita, mikul salib, baru mengikut Kristus. Banyak sekali hari-hari ini orang yang ke gereja bukan menyangkal diri karena pengajaran-pengajaran yang tidak tepat. Saya bilang kurang tepat atau bahkan mengarah kepada kesesatan. Banyak hari-hari ini orang yang diajar ke gereja. Engkau ke gereja ya dek, engkau ke gereja ya pak, engkau ke gereja ya bu. Tenang, nanti di gereja sakitmu disembuhkan. Ada haleluya. Nanti di gereja miskinmu jadi kaya. Hari ini engkau naik sepeda, besok jadi naik motor. Besoknya lagi naik motor menjadi naik mobil. Besoknya lagi naik mobil. Terakhir naik kapal terbang atau pesawat. Saudara, inilah iman Kristen yang dininakbobokan oleh para hamba Tuhan hari-hari ini. Saudara yang terkasih, sebenarnya kekristenan yang benar adalah dia harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Pikul salib itu bukan 1 kali, 2 kali di dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi terus menerus kita memikul salib. Tapi sebelum kita masuk tentang pemikul salib itu, mikul salib, marilah kita tetap fokus kepada sangkal diri. Nah, saudara yang terkasih, sangkal diri ini juga coba kita lihat. Ada ayat yang mendukung ini pada Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 30. Bagaimana caranya kita terus bisa menyangkal diri? Di sini dikatakan apa? Coba saudara Ferry bacakan Yohanes pasal 3 ayat 30. Ia harus semakin besar, Amin. tetapi aku harus semakin kecil. Amin. Coba sekali lagi kita Ferry bacakan 1, 2, 3. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Amin. Itulah artinya kita menyangkal diri untuk Kristus. Kristuslah yang harusnya semakin besar dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai hambanya, kita sebagai anaknya harusnya semakin kecil. Jangan terbalik. Seringkali kita terbalik. Ketika kita menjadi Kristen, maka kita menjadi orang yang Superman. Menjadi bisa segala-gala, hebat segala-gala. Jangan, orang sakit harus disembuhkan, orang mati harus dibangkitkan. Luar biasa pengajaran sesat yang seperti ini. Memang kita boleh berdoa, memang kita boleh mengharapkan kesembuhan. Ya, tetapi bukan itulah yang menjadi fokus dan pengajaran utama tentang kekristenan. Pengajaran utama tentang kekristenan adalah sangkal diri, pikul salib, baru mengikut Kristus. Apa artinya disangkal diri? Yaitu Tuhanlah yang harus semakin besar. Dialah yang harus ditinggikan, diagungkan di atas segala-galanya. Dan barulah kita, kami hanya seorang hamba. Kami nggak layak karena semuanya berasal dari Dia. Bukan kami yang punya. Pikiran kita dari Kristus, kehebatan kita dari Kristus, kepandaian kita dari Kristus, kepintaran kita dari Kristus, semua-muanya dari Kristus. Kita datang dengan telanjang dan pulang pun dengan telanjang. Kita nggak punya apa-apa. Selagi bayi pun kita kecil. Selagi bayi pun kita tidak punya apa-apa. Tetapi setelah kita besar, setelah kita mempunyai menjadi seorang sarjana, punya kerjaan, punya bisnis, punya usaha, kita sombong dan menganggap bahwa Kristuslah semakin ditiadakan. Kitalah yang semakin besar. Rasa egois kita semakin besar. Kita nggak ada lagi punya waktu untuk ke gereja. Karena saking sibuknya kita di dunia bisnis. Bahkan hari Minggu pun kita pakai untuk berbisnis. Kita nggak bisa lagi sangkal diri. Karena dunia sudah mengikat kita. Karena dunia sudah meracuni kehidupan kita. Sehingga kita akhirnya terseret dengan arus dunia. Yang seharusnya itu tidak perlu terjadi kalau kita bisa kembali ke pengajaran yang benar. Jangan kita terus punya fenomena setiap hari. Kita beriman agar kita mempunyai gereja yang besar. Kita beriman punya rumah yang besar. Kita beriman punya mobil yang baik, yang luar biasa. No. Itu bukan
ajaran kekristenan. Itu adalah ajaran yang sesat dari kekristenan. Yang benar adalah kita harus sangkal diri, pikul salib, baru mengikut Kristus. Nah, saudara yang terkasih, dari sangkal diri ini juga kita sudah semakin mengerti bahwa ternyata seseorang yang menyangkal diri itu harus siap segala-galanya. Harus siap menjadi rendah, harus siap direndahkan, harus siap dipukul, harus siap dihina. Tampar pipi kanan, tampar pipi kiri atau pipi kanan? Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Coba bayangkan, itulah ajaran Kristus. Domba di tengah serigala, pasti mati. Itulah yang namanya sangkal diri. Kita harus menyangkal diri kita benar-benar sehingga ketika ada datang hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, maka kita sanggup untuk melewati itu dan akan terefleksikan Kristus di dalam kehidupan kita. Jika tidak, apa bedanya kita dengan orang dunia? Sama saja. Kalau orang dunia marah ketika mobilnya diserempet, ketika kita dikatakan, wah, kata-kata yang kasar di tengah jalan, kita tambah marah. Berarti kita sama dengan orang-orang dunia. Sangkal diri itu berarti benar-benar di dalam hati kita ada kehidupan Kristus. Di sini juga dikatakan dalam firman Tuhan tadi, kita balik lagi ke berapa tadi? Galatia ya, Galatia 2 ayat 3 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Jadi kita sudah tidak bisa hidup menurut cara kita, menurut cara dunia. Kita nggak bisa lagi hidup. Tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan atau tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan, nah ini masuk hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kristuslah contoh yang baik tentang sangkal diri. Kristuslah, dia tidak bicara apa-apa ketika dia dicambuk. Dia tidak bicara satu patah pun ketika dia harus naik ke kayu salib. Dia tidak berkata apa-apa ketika dia diadili di tengah-tengah pengadilan agama, bahkan pengadilan agama, bahkan pengadilan pemerintah saat itu. Dia tidak berkata-kata apapun. Saudara yang terkasih, kiranya kita bisa juga menjadi Kristus-Kristus kecil dalam kehidupan ini, sehingga kita belajar dari kehidupan kita yang paling dasar, yaitu di keluarga kita. Pernahkah atau bisakah dan maukah kita mulai menyangkal diri dalam kehidupan keluarga? Jika orang tua kita menyuruh sesuatu atau memberikan tugas sesuatu dan itu bertentangan dengan waktu kita dan yang lainnya, bisakah kita mulai untuk menyangkal diri kita, mengedepankan kepentingan orang lain? Atau dengan perkataan lain, bisakah kita sangkal diri kita untuk tidak menikmati segala sesuatu yang enak? Bukan berarti kita tidak boleh kaya, bukan berarti kita tidak boleh makan, bukan berarti kita tidak boleh minum. Tetapi kita juga harus memikirkan tentang hal ke orang lain. Sangkal diri benar-benar merefleksikan kehidupan kekristenan yang benar-benar sejati, punya iman yang sejati. Nah, itulah sangkal diri. Salah satu materi yang saya sampaikan tentang sangkal diri. Nah, yang kedua, sebelum kita masuk di dalam pertanyaan, mungkin yang kedua kita juga akan melihat tentang pikul salib. Nah, tadi dia bilang apa, saudara? Lukas, kita kembali pada Lukas pasal 9 ayat 23. Kata Yesus atau katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara yang terkasih, banyak orang yang hari-hari ini sangkal dirinya hanya untuk keegoisan sendiri. Karena dia mau selamat sendiri. Karena dia mau masuk surga sendiri. Karena dia lebih mementingkan kepentingan keluarga di atas segala-galanya. Tetapi pikul salib ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Pikul salib
ini bukan untuk diri sendiri. Pikul salib untuk orang lain dan untuk Tuhan. Coba kita buka satu ayat firman Tuhan tentang 2 Timotius pasal yang kedua. Coba kita lihat, yaitu tentang prajurit yang sedang berjuang, tentang olahragawan yang juga sedang berjuang. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan keempat dan kelima. Oke, saya bacakan ayat ketiga, nanti Fieri baca ayat keempat, dan kita baca bersama-sama. Saudara Fieri baca ayat yang keempat, saya baca ayat 3. Demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Ayat yang kelima kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Tuhan memberkati. Nah, inilah yang dibilang dengan pikul salib. Pikul salib itu berarti, saudara, bukan mementingkan tentang kepentingan kita lagi. Kalau masih sangkal diri, itu adalah untuk kita. Kita berdosa, kita minta ampun sama Tuhan, kehidupan kita menjadi lebih baik. Itu adalah sangkal diri. Bagaimana caranya kita bisa menyangkal diri kita tidak egoisme, tidak emosional, tidak melakukan hal-hal yang di luar kendali, bersifat baik, nyaman, tenang, bisa membuat orang lain lebih percaya. Itulah sangkal diri. Kita mencoba sekalipun kita diludahi orang, ditampar orang, diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Kita coba dengan sangkal diri, memang tidak mudah. Tapi itu hanya untuk diri kita sendiri. Pikul salib ini berbeda. Kristus datang ke dunia ini sebagai seorang bayi. Dan akhirnya dia besar. Setelah dia besar, tidak lama kemudian dia mengajar, ya kan? Sampai dia juga akhirnya difitnah dengan pemuka-pemuka agama, dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ini akan mengganggu perekonomian mereka, karena semua akhirnya lari kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka mengajar tapi sudah tidak digubris, hanya Yesus Kristus yang mengajar dan mereka hanya fokus kepada Kristus. Nah, saudara, pikul salib ini berarti sebenarnya secara tidak langsung kita harus melaksanakan kehendak Bapa yang ada di dalam dunia ini. Apa itu kehendak Bapa? Pikul salib itu berarti bayar harga, rela menderita bagi Tuhan. That's all. Kita harus bersiap-siap untuk rela menderita bagi Tuhan, bukan bagi diri sendiri. Apa artinya rela menderita bagi Tuhan? Sama seperti seorang prajurit tadi dikatakan ikutlah menderita. Sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, tidak ada prajurit yang tidak menderita. Waktu dia latihan dengan disiplin, mungkin harus push up 100 kali, menderita. Bahkan kadang-kadang dicambuk oleh atasannya karena salah. Bahkan kadang-kadang harus ditenggelamkan di air, ya kan, supaya dia juga sadar. Dikerjain, disuruh lari, ya kan, menderita hidupnya pagi, siang, malam, disiplin. Jam 4 harus bangun, jam 5 harus olahraga, terus kehidupannya harus benar-benar rela menderita sebagai prajurit. Bahkan ketika perang, prajurit-prajurit inilah yang maju terlebih dahulu, mengorbankan nyawanya, rela tanpa perlu lagi memikirkan kehidupannya, tidak lagi memikirkan istrinya, anaknya sekalipun, bahkan orang tuanya. Dia tinggalkan, dia berjalan ke medan perang, berjalan sendiri. Dia mau mengorbankan nyawanya bagi siapa? Bagi rakyat. Bagi siapa? Bagi komandannya. Bagi siapa? Bagi semua orang. Itulah yang dikatakan pikul salib. Berbeda dengan sangkal diri. Pikul salib ini lebih dalam, lebih bermakna daripada sangkal diri. Oleh karena itu Yesus Kristus menaruh urutannya. Sangkal diri dulu harus kita lewati. Tapi banyak orang hari-hari ini
Banyak orang Kristen hari-hari ini hanya sangkal diri, tapi nggak pernah bisa masuk dalam pikul salib. Apa implementasi pikul salib itu, saudara? Pikul salib itu berarti berani dan rela berkorban bagi Kristus. Apa itu rela berkorban bagi Kristus? Jika ada temanmu yang sedang lapar, bukan temanmu yang malas. Kalau dia malas, dia tidak makan. Memang itulah reward yang dia dapatkan, hukuman yang dia dapatkan. Tapi ada orang, sementara orang rajin, sementara orang bekerja, tapi dia nggak bisa makan karena kekurangan. Mungkin dia punya anak 2, 3, 4, hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, hanya bekerja sebagai mungkin tukang kebun yang pas-pasan. Satu kali waktu dia sudah tidak punya apa-apa lagi, dia meminta, kita berikan karena dia sudah bekerja. Tetapi bagi orang yang malas bekerja, tidak bekerja, kan Alkitab juga katakan, jika engkau, perjanjian baru katakan, jika engkau tidak bekerja, maka tidak usah makan. Jangan engkau makan. Nah, seperti itulah kita sudah berusaha untuk mencoba pikul salib. Tapi itu masih pikul salib yang kecil, yaitu hanya bagi berguna bagi sesama. Puji Tuhan kalau kita bisa memulai dengan hal-hal yang sederhana. Di tempat kita, di youth kita, di GBI Aberta itu juga pernah kita lakukan. Yuk kita coba pikul salib. Apa itu pikul salib? Yaitu coba berbuat yang terbaik bagi orang lain setiap hari. Karena di sini dikatakan setiap hari. Artinya apa? Kita harus konsisten di dalam memikul salib. Tidak boleh hari ini pikul salib, besok enggak, besok pikul salib lagi. Kadang-kadang pikul, kadang-kadang tidak. Inilah yang menjadi kerinduan kami semua untuk kita bisa pikul salib dan pikul salib setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, seringkali orang Kristen itu nggak bisa pikul salib, hanya bisa sangkal diri. Saya ambil contoh yang sederhana. Pernahkah saudara berpikir ketika suatu saat ya ada anak tetanggamu atau ada anak pembantu rumah tangga atau siapapun yang pernah kenal atau tidak kenal membutuhkan sekolah. Terus kita bilang, oh maaf saya nggak punya uang, saya hanya kasih sebagian saja ya. Salah? Tidak. Tapi itu belum pikul salib. Coba kita bandingkan dengan anak kita. Anak saya, ketika mereka mau kuliah, saya harus sediakan. Nilainya persis dengan yang harus dibayarkan. Apapun caranya saya sediakan. Saudara, apakah hal itu bisa saya lakukan terhadap anak tetangga yang susah terhadap siapapun? Saya pun masih harus belajar mengenai hal tersebut. Itu yang dikatakan pikul salib. Pikul salib itu bukan ketika kita diberikan, orang-orang ada yang bilang seperti ini. Wah, aku lagi pikul salib nih. Apa pikul salib? Suamiku main serong, aku lagi pikul salib nih. Itu bukan pikul salib, itu adalah kesalahan daripada kehidupan rumah tangga. Atau misalnya begini, aduh aku nih setiap hari hidupku susah terus. Kenapa susah? Karena nggak belajar, karena nggak sekolah, atau mungkin karena nggak ada kesempatan. Tapi pikul salib itu seperti ini. Ketika mungkin kita menjadi karyawan, mungkin saudara Ferry akan bekerja, sebentar lagi akan bekerja, lulus dari kuliah. Nah, dia bekerja dan sementara dia sudah mendapatkan pekerjaan. Tapi tiba-tiba ketika dia sudah bekerja 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba ada seseorang yang menawari, ya kan, uang untuk menyogok. Saudara Ferry katakan, tidak. Itulah pikul salib. Sangkal diri, sudah dua-duanya jadi satu. Karena untuk semua orang, untuk perusahaannya ya, untuk diri sendiri ya, untuk orang tersebut pun menjadi bertobat ya. Tapi ketika kita melakukan itu, saudara, itu bukan kita pikul salib, apalagi kita salah dalam melangkah. Saya mau tanya sedikit, apakah dengan orang yang sakit itu berarti pikul salib? No. Orang sakit itu bisa bermacam-macam. Bisa karena dia salah makan, salah kehidupannya tidak teratur, tidak berolahraga, merokok, akhirnya sakit kanker. Aduh, aku pikul salib, aku kanker paru-paru. Padahal kehidupan lamanya merokok.
kehidupan lama-lamanya minum minuman keras sehingga sakit lever, ginjal, jantung, dan yang lainnya. Saya pikul salib. No. Pikul salib itu berarti saudara, seperti seorang prajurit. Coba kita baca sekali lagi, Christian Ferry, saudara Christian Ferry, coba baca ayat yang keempat. 2 Timotius pasal 2 tadi ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Amin. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Jadi di sini kita sebagai seorang prajuritnya Kristus udah gak lagi pusing memikirkan tentang penghidupan kita, memikirkan tentang hal-hal seperti itu. Kalau kita mau tolong orang, jangan kita compare, aduh aku hanya ada uang sekian, kita tidak tolong orang, aku hanya ada sekian, aku tidak tolong orang. No, seberapapun yang dia minta. Dan saya mulai berusaha, kalau dulu mungkin ya, kita orang mau pinjam uang sekian, saya hanya kasih ya 30% saja lah. Tapi sekarang silakan, mungkin bisa kasih 80% atau 100%. Sering sudah saya coba untuk kita melakukannya. Saudara yang terkasih, itulah. Dan yang lain masih banyak lagi, nanti sebentar mungkin kita akan bahas terlebih terperinci, tapi biarlah kita break dulu untuk saudara Christian Ferry, mungkin ada 1-2 pertanyaan dan nanti mungkin disambung lagi sehingga kita bisa sebagai forum diskusi pada malam hari yang indah ini. Ya Pak, dari saya satu pertanyaan. Apakah pikul salib dan sangkal diri adalah proses yang bertahap atau bisa dilakukan secara bersamaan? Itu ya. Oke. Pertanyaan yang menarik dan pertanyaan yang sangat bagus dari Christian Ferry ini. Memang yang namanya sangkal diri, pikul salib baru mengikut Kristus adalah satu proses yang tidak bisa tidak bisa langsung kita laksanakan dengan serta-merta. Memang ada satu proses iman, karena itu dibilangkan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu adalah proses yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi begini, waktu kita belajar tadi seperti tadi sudah saya jelaskan, kita belajar menyangkal diri kita dengan sangat ya. Tapi sangkal diri juga bukan seperti orang-orang yang menyangkal diri seperti pertapa. Nah, pertapa itu juga menyangkal diri, tapi menyangkal diri yang salah. Dia menyangkal diri, dia tidak makan 50 hari 50 malam atau 40 hari 40 malam, terus dia tidak bergaul dengan orang-orang, dia sendirian. Nah, itu bukan sangkal diri namanya, itu namanya bertapa. Nah, jadi sangkal diri yang sebenarnya adalah kita bergaul, kita mencoba, ada orang yang mau mengasih obat ke kita, narkoba segala macam, no gitu. Nah, itu buat masa depan kita. Nah, kita mencoba sangkal diri. Memang tidak mudah, saya katakan tadi, tidak mudah. Mengapa orang bisa mengikut Kristus? Itu tidak mudah. Satu proses, tapi yang paling utama adalah bahwa memang kita dipilih sama Tuhan, anugerah yang besar. Karena iman itu bukan karena kita hebat, kita gagah perkasa, kita melakukan segala sesuatu, tapi iman itu adalah dari Allah sepenuhnya, anugerah dari Allah. Dan ketika Tuhan sudah memberikan iman tersebut sehingga kita bertobat seperti yang tadi, barulah proses sangkal diri pelan-pelan. Dan itu pun berat, harus kita alami. Mungkin hari ini yang kita baru bisa sangkal diri, emosional. Hari besok soal cepat bertindak, kita lebih lambat bertindak. Mungkin hari esoknya lagi, mungkin kita sudah tidak lagi berbohong, banyak berbohong. Hari esoknya lagi, mungkin kita sudah tidak lagi melakukan apa. Memang itu satu proses. Tapi itu puji Tuhan, kalau dia bisa melakukan proses yang berkesinambungan dan tidak balik lagi ke proses yang semula. Misalnya, tadinya dia berbohong, udah lulus nih, terus tiba-tiba balik lagi. Tapi saya juga tidak katakan begini. Memang kita sudah dihapus ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita diselamatkan, dosa kita dihapus. Tapi kita masih bisa punya peluang untuk berdosa. Karena apa? Ya karena kita bukan seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang dilahirkan tanpa dosa, karena kita punya dosa keturunan. Jadi sangkal diri itu memang harus satu proses. Apalagi dia mau masuk ke next step, itu lebih berat lagi. Pikul salib. Pikul salib itu contoh, mungkin banyak ya pendeta-pendeta di daerah yang mempunyai jemaat. Ya, saya pernah beberapa kali mungkin sekitar 5-10 tahun yang lalu di daerah-daerah tertentu
yang hanya perpuluhannya itu hanya diberikan jagung. Bahkan dulu di Jogja juga masih begitu, jagung. Terus Gunung Kidul tuh sama dikasih ayam, ya kan, ayam hidup. Kadang-kadang ya kalau dia lebih puji Tuhan lebih banyak lagi, banyak itu singkong segala macam. Oke, terus. Nah, tapi sang pendeta ini menjalankan gerejanya ini dengan penuh dengan sukacita. Mungkin banyak yang dia harus korbankan, kehidupan pribadinya, kehidupan segala-galanya, tapi dia tetap terus. Kenapa? Karena dia tahu bahwa gereja yang dia dirikan itu, gereja yang dianugerahkan Tuhan, dia menjadi gembala, itu adalah jalan untuk orang bisa mengenal Tuhan dan keselamatan. Hebat, luar biasa, besar, dahsyat. Dia iman dan percayanya sama Tuhan itu luar biasa. Karena apa, saudara? Karena dia mencoba untuk dapat membuka jalan, memberitahukan jalan kepada orang-orang yang belum bertobat, masuk menjadi bertobat, sehingga mereka mengenal Tuhan. Itulah yang dinamakan pikul salib, rela menderita. Di Jakarta juga mungkin banyak ya, di kota-kota besar banyak pendeta-pendeta. Hari ini juga hamba-hamba Tuhan salah satu, ya kan, bisa dia punya pengembalaan, tapi selama puluhan tahun tetap minus secara keuangan. Dia harus suffering, dia harus terus. Padahal kalau dinilai dari segi finansial harusnya udah bangkrut dari kapan-kapan tahu. Mungkin dinilai lagi dari segi nggak ada cocoknya lah kalau untuk hitungan dunia. Apalagi kalau dilihat jemaat-jemaatnya, maaf ya kan, mungkin orang susah, mungkin orang-orang nggak terpelajar, sehingga kita putus asa seakan-akan melihat orang tersebut ada di dalam gereja. Tetapi tidak. Itulah yang dinamakan pikul salib, membuat mereka mengenal tentang kebenaran. Kita mengajar kebenaran. Itulah pikul salib. Karena beda, kalau sangkal diri hanya untuk kita sendiri, pikul salib untuk sekeliling orang. Dan itu memang harus satu proses, tidak mudah. Dan bukan, pikul salib itu bukan hanya orang yang memiliki gereja. No. Pikul salib juga bisa nanti ketika saudara Christian Ferry ini menjadi seseorang eksekutif muda, ya kan? Bukan eksekutif pas-pasan, tapi eksekutif muda, punya penghasilan, ternyata dari uang gaji, misalnya gaji 10 juta. Wah, saya berani memberikan untuk penginjilan, bukan di gerejanya sendiri, mungkin di gereja orang lain, ya kan, mungkin bukan hanya gereja yang dia bantu, mungkin fakir-fakir miskin di lain agama, tidak hanya Kristen saja, berani membantu. Mungkin suffering kalau cuma 10% kecil nih, saya mau memberi 40%, 10% lagi buat Tuhan, 40% lagi buat orang lain, buat sekeliling gitu kan, diberikan. Luar biasa. Itulah yang dinamakan sangkal diri, pikul salib. Jadi pikul salib nggak hanya pendeta-pendeta gereja saja yang pikul salib, yang gembala-gembala sidang, no. Tetapi eksekutif muda, pengusaha, ibu rumah tangga sekalipun, semua bisa menyangkal diri, pikul salib, baru mengikut Kristus. Gimana? Cukup jelas? Boleh Christian Ferry, saudara Christian Ferry bertanya satu pertanyaan lagi supaya kita bisa. Saya mau bertanya nih, yang pertanyaan kedua, apa ciri-ciri orang yang sudah menyangkal diri dan yang sudah memikul salib? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ciri-ciri orang yang sudah sangkal diri dan pikul salib, seharusnya yang pertama, sangkal diri adalah dia sudah berubah dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Apa kehidupan yang lama? Ya, kita harus introspeksi diri, kita harus lihat. Mungkin dulu kita pernah merokok, sekarang sudah tidak lagi. Dulu kita emosional, sekarang sudah jauh lebih baik. Dulu kita suka berbohong, sekarang kita tidak lagi berbohong. Dulu kita tidak peduli terhadap kawan, sekarang mungkin lebih taking care sama kawan. Itu mungkin ciri-ciri dari sangkal diri. Nah, pikul salib ini kan lebih the next lagi ya, lebih the next level, lebih dalam lagi. Pikul salib itu yang dulunya kita hanya egosentris, nanti kita keegoisan kita
akan kita cairkan untuk ke orang lain. Jadi contohnya gini, misalnya dulu ya kalau kita beli apa-apa itu hanya untuk kita. Misalnya yang simpel-simpel, kita mungkin beli inilah yang paling gampang, handphone. Wah, karena kita punya uang, kita beli yang semahal-mahalnya. Padahal orang-orang sekelilingnya masih membutuhkan. Kita beli aja yang sederhana. Yang penting handphone bisa, WhatsApp bisa, dan yang lain-lain bisa. Sisanya kita bisa berikan untuk penginjilan kah, untuk pendeta di daerah. Ya. Bagi hamba-hamba Tuhan, ciri khasnya simple. Kita lihat saja. Kalau di tengah masyarakat makin miskin, di tengah kemiskinan masyarakat, gerejanya semakin hebat, gerejanya semakin besar. Itu berarti dia tidak pernah pikul salib. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, seharusnya sebagian uang dari pembangunan gereja yang begitu besar, yang mungkin tidak terlalu berguna dan efektif, efisien di dalam menjadikan seseorang menjadi murid Kristus, hanya egois daripada pengembalaannya saja, daripada gembala sidang. Seharusnya dia itu bisa membagikan dananya sebagian untuk pembangunan gereja di daerah kah? Atau untuk membangun kemiskinan, untuk bisa menyumbang bagi orang-orang yang miskin, yang sangat-sangat tidak punya apa-apa di daerah. Itu salah satu. Nah, itulah ciri-ciri baik hamba Tuhan, baik jemaat, ciri-ciri orang yang sudah bisa pikul salib seperti itu. Atau mungkin juga dia bisa pikul salib seperti ini, dia bisa melakukan yang terbaik bagi keluarganya, bagi orang tuanya. Mungkin sang anak secara sadar atau tidak sadar, suatu saat setelah dia bekerja, wah, orang tuanya mungkin sudah makin tua dan yang lain. Saya ingin memberikan sebagian besar bagi orang tuaku, fine. Tapi jangan lupa, jangan hanya orang tua, karena itu masih di lingkungan keluarga kita. Jangan lupa, kita pun harus bisa memberikan sebagian dana kita untuk orang yang mungkin tidak kita kenal. Seperti kita memberikan dengan sukarela bagi yayasan-yayasan talasemia yang penyakit gede kepala itu, kepalanya besar. Terus kita juga bisa memberikan anak-anak yatim piatu, orang-orang tua renta, ya, rumah sakit, para pegawainya dan yang lain-lain. Mungkin orang-orang yang ada di sekeliling yang sedang dalam keadaan sulit, susah, atau mungkin kejadian banjir kemarin, gitu, kita bisa memberikan, walaupun pemerintah tetap memberikan, tapi kita bisa mencoba memberikan juga. Nah, itu adalah ciri-ciri daripada orang yang bisa pikul salib dan sangkal diri. Tetapi saya ingin mengambil satu kesimpulan, bahwa zaman sekarang sangkal diri aja sudah susah, apalagi pikul salib. Tapi orang mau ikut Yesus, haleluya. Kenapa? Karena orang mau ikut Yesus dijanjikan, dinabubokan. Ikut Yesus, hartamu bertambah. Ikut Yesus, bayar perpuluhan. Engkau dapat perseribuan, perpuluh ribuan. Engkau ikut Yesus, sakit jadi sembuh, mati jadi bangkit, miskin jadi kaya. Wah, luar biasa. Meninabobokan jemaat, menyesatkan jemaat, sehingga jemaat menjadi mempunyai satu pikiran, aku gak perlu pikul salib. Karena apa? Aku gak perlu sangkal diri. Tuhan Yesus sudah melakukan. Sudah dibayar lunas oleh Yesus. Sangkal diri, pikul salib, itu urusannya Yesus, urusannya Tuhan Yesus. Dia sudah selesai. Saya tinggal menikmati hasilnya. Luar biasa. Ini penyesatan yang luar biasa di dalam agama kekristenan. Luar biasa penyesatan ini. Dan ini terjadi, saudara, hari-hari ini di berbagai macam gereja. Mengerikan, tragis, ironis. Oleh karena itu saya katakan, inilah paradoks iman kekristenan. Orang sangkal diri tapi tidak pikul salib. Mengerikan. Tapi ini masih lebih baik, sudah 1/4 daripada orang yang hanya mau mengikut Yesus. Ikut Yesus tapi tidak sangkal diri dan pikul salib. Itu lebih mengerikan lagi di dalam kehidupan dunia kekristenan. Kira-kira cukup jelas? Cukup. Nah, oleh karena itu, biarlah saudara, yuk kita bangkit bersama-sama. Ayo, mari jemaat yang terkasih, kita mulai seperti seorang prajurit, seperti olahragawan yang hanya dapat memperoleh mahkota kalau dia bertanding menurut peraturan-peraturan. Seperti seorang prajurit kalau dia berperang tanpa mengindahkan lagi
kita abaikan seluruh kehidupan keluarga kita, penghasilan kita, dan yang lainnya. Mulai hari ini yuk kita bersama-sama kita bangkitkan iman dan percaya kita. Mari kita sangkal diri, pikul salib, yang merupakan proses untuk mengikut Yesus. Memang ini tidak mudah dan tidak gampang, proses yang harus kita alami. Tapi tanpa arah yang benar, dari tujuan hidup seorang Kristen, maka proses yang sebagaimana baik pun itu akan mengarah kepada kesesatan. Tetapi ketika kita boleh belajar, memang susah, sakit, repot, semuanya jadi satu, tapi kita mengarah kepada jalan yang benar, itulah jalan yang kebenaran. Karena memang kebenaran tidak ada yang pernah enak. Kebenaran itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Kebenaran harus dibayar dengan penderitaan. Kebenaran harus dibayar dengan fokus dan keseriusan kita terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah, mari saudara-saudara, kita rubah paradigma kita rubah pemikiran kita. Jadilah orang Kristen yang menyangkal diri, pikul salib, baru mengikut Tuhan. Jangan kita terlena dengan kita diiming-imingi hal-hal yang enak, sehingga tanpa sangkal diri, pikul salib, itu urusannya Yesus. Kita hanya mengambil enaknya, memetik buahnya saja. Mulai hari ini saya rindu jemaat dan sobat terkasih dalam prestasi ini. Yuk kita bersama-sama membangun iman dan percaya kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nanti Saudara Ferry akan tutup di dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan pada hari yang indah ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini tentang sangkal diri dan pikul salib, Tuhan. Amin. Ya kiranya Tuhan ajar kami untuk kami bisa melakukan, boleh menyangkal diri kami, boleh memikul salib kami Tuhan, agar kami boleh layak mengikut Engkau Tuhan Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Kiranya Tuhan Engkau yang Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, yang menuntun kami, yang memampukan kami dalam kami mengikuti proses ini Tuhan, mengikuti proses sangkal diri dan pikul salib terlebih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin.